Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Rancangan Sistem Harga Pokok Berbasis Aktivitas, di mana video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Putri Regina Asara selaku moderator dan pembaca ketiga. Yang kedua, Ikian Fauzia Akilah selaku pembaca pertama dan Sri Dharma selaku pembaca kedua. Adapun materi yang akan kita bawakan yaitu 1. Lingkungan industri kontemporer, 2. Komponen akuntansi ABC, 3. Alokasi biaya overhead, 4. Menetapkan harga pokok produk, 5. Perbandingan dengan akuntansi biaya konvensional, 6. Keunggulan dan kelemahan akuntansi ABC, 7. Manajemen berbasis aktivitas, 8. Akuntansi ABC dan arus kas. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pembaca pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama yaitu lingkungan industri kontemporer. Sejalan dengan kemajuan teknologi dalam dunia industri, kebutuhan informasi dalam industri menjadi lebih perinci karena didorong oleh perkembangan teknologi produksi berbasis elektronik. Berkaitan dengan perubahan lingkungan dan filosofi bisnis di atas, akuntansi manajemen berpeluang terpengaruh otomasi dan inovasi karena bidang akuntansi ini lebih fleksibel tergantung pada arah keputusan manajemen kasus per kasus. Fleksibilitas akuntansi ini dapat dilihat dari karakteristik pemakai utamanya. Prinsip akuntansi yang digunakan, fokus dan renang waktu data, perincian laporan maupun bidang ilmu, pengetahuan, penunjang yang digunakan dalam aplikasinya. Dalam dunia bisnis, akuntansi telah dimanfaatkan sebagai media pengolahan data untuk mentransformasikan kegiatan operasional ke dalam nilai uang guna memenuhi kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan bisnis atau ekonomi. Berkaitan dengan perubahan-perubahan tadi, secara singkat dapat diidentifikasikan bahwa inovasi dalam akuntansi manajemen setidaknya didorong oleh 3 hal, yaitu yang pertama, otomasi secara luas mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembuatan banyak produk. Yang kedua, diverifikasi produk telah menambah kisaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk-produk ini bahkan bisa berbeda secara substansi dalam volume, lot size maupun kompleksitas rancangannya. Faktor ketiga terlihat dalam peningkatan biaya overhead. Dalam industri yang berbasis otomasi total, biaya overhead telah meningkat sampai pada level yang dalam beberapa perusahaan tidak terkolerasi dengan tenaga kerja langsung. Materi kedua yaitu komponen akuntansi ABC. Untuk mendapatkan hasil pembebanan biaya berdasarkan pendekatan akuntansi ABC, terlebih dahulu diperlukan rancangan sistem yang menggambarkan komponen yang digunakan dalam prosedur alokasi biaya overhead sebagai berikut. Pertama, daftar aktivitas. Aktivitas mempresentasikan tindakan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kerja dan objek yang menerima tindakan tersebut. Yang kedua, dasar alokasi biaya tingkat aktivitas. Dasar alokasi ini menghubungkan biaya aktivitas dengan objek biaya, menentukan jumlah output yang diperlukan tiap produk, jasa, dan pelanggan tiap aktivitas. Yang ketiga, pool biaya aktivitas. Pool biaya merupakan aktivitas yang mewakili sekelompok aktivitas yang memiliki karakteristik secara logis berhubungan dan mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Hasil pembagian biaya overhead untuk satu jenis pool biaya dengan kapasitas praktis dari dasar alokasi biaya aktivitas yang berhubungan dengan pool yang bersangkutan disebut tarif pool. Yang terakhir, dasar alokasi biaya pada produk. Dasar alokasi ini merupakan faktor
yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam sumber daya terpakai, biaya dan pendapatan. Dasar alokasi biaya ini merupakan pembagi biaya yang berhubungan langsung dengan produk. Materi selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead. Dengan memilih alternatif yang tersedia dari komponen akuntansi ABC tadi, proses alokasi biaya overhead dengan pendekatan ini pada lini produk yang dibiayai dapat disederhanakan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukan item dan jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan. Yang kedua, identifikasi aktivitas dan atributnya. Yang ketiga, identifikasi pool biaya. Yang keempat, identifikasi dasar alokasi biaya. Dan yang terakhir, membebankan biaya-biaya aktivitas pada objek biaya. 4. Menetapkan harga pokok produk. Setelah proses alokasi biaya overhead selesai, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk. Metode pengumpulan biaya-biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dilakukan sama dengan prosedur dalam akuntansi konvensional yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan pemakaian bahan, jam tenaga kerja langsung atau unit produksi. 5. Perbandingan dengan akuntansi biaya konvensional. Seperti dikemukakan di atas bahwa activity-based costing merupakan suatu metode yang membentuk kumpulan biaya untuk tiap kegiatan utama dalam suatu organisasi melalui 2 tahap. Tahap pertama meliputi identifikasi pusat-pusat aktivitas sebagai cost driver dan yang kedua mengalokasikan biaya overhead pada tiap pusat aktivitas. Dalam akuntansi ini, alokasi biaya overhead kepada produk dialokasikan berdasarkan konsumsi biaya untuk tiap aktivitas yang terjadi dalam rangka produksi. Dalam akuntansi biaya yang konvensional, alokasi tersebut biasanya dilakukan melalui 1 tahap saja berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung atau jumlah unit produksi. 6. Keunggulan dan kelemahan akuntansi ABC. Keuntungan dari penggunaan akuntansi ABC adalah memungkinkan perhitungan biaya yang lebih akurat karena dalam implementasinya akuntansi ABC mempunyai banyak elemen biaya yang digunakan untuk mengumpulkan biaya overhead, mengubah dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead kepada produk menjadikan hamper setiap biaya dapat ditelusuri hubungannya dengan produk atau jasa yang diberikan. Dengan sistem ini, biaya overhead dalam akuntansi konvensional dikelompokkan sebagai biaya tetap dalam akuntansi ABC bisa diperlakukan sebagai biaya variabel, mengubah persepsi para manajer tentang banyak biaya overhead sehingga menjadikan tiap aktivitas dapat diikuti hubungannya dengan tiap produk. Namun demikian, akuntansi ABC bukanlah sistem akuntansi yang benar-benar lepas dari keterbatasan dalam pelaksanaannya. Minimal sistem ini masih tetap memerlukan aturan penetapan alokasi biaya dan mengharuskan pengukuran biaya yang tinggi sehubungan dengan banyaknya pusat aktivitas dan banyaknya dasar alokasi biaya yang digunakan. Baik, materi selanjutnya adalah manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas adalah suatu pendekatan sistem terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai tersebut. Peningkatan nilai ini antara lain dilakukan dengan cara menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Manajemen berbasis aktivitas meliputi analisis nilai penetapan harga pokok produk dan nilai dari suatu proses. Termasuk dalam lingkup manajemen ini adalah analisis penyebabnya, analisis aktivitas, dan evaluasi kinerja yang menggunakan akuntansi ABC sebagai sumber informasi utamanya. Komponen manajemen tersebut dipertemukan dalam dimensi biaya dan dimensi proses. Baik, materi selanjutnya adalah akuntansi ABC dan arus kas. Pengaruh terhadap perubahan arus fisik kas akan terasa setelah akuntansi ABC diikuti dengan kebijakan manajemen yang juga berbasis aktivitas. Misalnya, setelah dievaluasi ternyata biaya order terlalu tinggi. Hal ini bisa disebabkan frekuensi pemesanan bahan baku yang terlalu sering. Manajemen bisa mengurangi biaya ini dengan cara menerapkan konsep just in time. Pemesanan bahan baku bisa dilakukan melalui kontrak jangka panjang dengan pelanggan yang terpilih.
Kebijakan ini mengurangi frekuensi pemesanan bahan baku. Pada akhirnya akan diikuti penurunan anggaran pengeluaran kas untuk overhead sebagai komponen biaya produksi. Pengurangan biaya seperti ini akan memberikan dampak pada 1. Penurunan biaya produksi, 2. Peningkatan daya saing, 3. Peningkatan laba per satuan produk, 4. Minimalisasi subsidi silang produk, 5. Meningkatkan akurasi pengukuran kinerja, 6. Mendorong terciptanya iklim kinerja yang produktif. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.